Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini khusus ya, di video kali ini saya kemarin searching atau cari-cari saham yang sudah turun dalam ya, dimana saya mencari data ini dari RTI Bisnis, dimana di sini saya cari saham-saham yang sudah mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir ya, dan saya menemukan ada saham-saham yang menurut saya menarik untuk kita ulas. Jadi saham-saham ini kalau seumpama dia nanti, berarti dia sekarang sudah di posisi termurahnya atau berada di area supportnya. Sudah saya carikan, saya pilihkan dari saham-saham yang muncul dari data RTI Bisnis ini. Dan saham-saham ini kalau seumpama dia berhasil mantul dari area supportnya atau di harga saat ini, saham-saham ini punya potensi, atau ketika kita masuk, kita bisa punya potensi untuk cuan ratusan persen, bahkan ada yang mendekati hampir 1000% ya. Jadi di sini kita akan lihat secara teknikal aja ya. Jadi saya nggak akan buat secara fundamentalnya atau secara broker summary atau dan lain-lain. Jadi kita di sini hanya fokus di teknikalnya, karena kalau terlalu banyak nanti videonya akan memakan durasi yang cukup lama. Jadi di sini kita akan fokus di teknikalnya aja, dan setelah kalian menonton video ini, kalian bisa gunakan dengan bantuan analisis pendukung yang lain ya, sebelum kalian memutuskan untuk membeli saham ini di sini. Tapi di sini saya akan menekankan secara teknikalnya. Oke. Sebelum kita lanjut ke sana, sebelum kita melihat saham-saham yang akan kita lihat ya, kita review. Jadi untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya ingatkan kembali bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru aja gabung atau baru aja terjun ke dunia saham, kalian bisa klik di bagian playlist di sini dan kemudian kalian pilih materi trading saham ya. Di playlist ini, di sini sudah saya siapkan semua materi bagaimana cara menarik garis support resisten, marketing risk reward, dan bagaimana money management untuk kesehatan portofolio ya. Oke, kalau kalian masih bingung juga, kalian bisa masuk di grup WhatsApp kami ya. Di sini kalian tinggal klik aja di sini, join grup WhatsApp. Di sini langsung masuk ke grup WhatsApp kami, dan di sini gratis, nggak ada di biaya apapun ya. Oke, lanjut aja. Untuk saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham PTPP. Oke, di sini saya menggunakan time frame bulanan ya. Di sini 1 bulan. Di sini biar kelihatan polanya, di mana saat ini dia ini adalah area supportnya, di mana area sini adalah area support sebelumnya di sini, dan kemudian dia turun dan masih tertahan di area sini, di mana batas atasnya di harga 537 dan batas bawahnya adalah di harga 248. Dan kemarin ketika dia sampai ke harga sini, bisa kita lihat sampai di area sini, di harga ini dia harga terendahnya di harga 484 ya di candle, dan kemudian dia naik dan di sini sudah terbentuk lower high ya, dimana ini bisa kita lihat. Jadi ini polanya seperti ini ya. Di sini adalah supportnya, dan kemudian dia di sini adalah di fase markupnya, kemudian di sini adalah fase distribusinya, dan kemudian di markdown ya. Oke, di sini berarti dia sudah kembali di akumulasi ya, bisa dibilang kembali di akumulasi. Dan apakah akan masuk ke fase markupnya, dimana kalau kita lihat sendiri harga tertingginya saham ini, saham PTPP ini ada di harga 4000. Oke, kita lihat aja dari candlenya ini, tertinggi adalah di harga 4610. Saya tandain aja 4610. Oke, seperti ini ya. Di sini adalah area resistennya. Nah, bisa kita lihat di sini sudah syaratnya apa untuk saham yang sudah bergerak uptrend itu apa? Di sini sudah terbentuk lower high, di mana di sini bisa kita lihat. Di sini lower sebelumnya adalah terendah sebelumnya pertama kali, dan kemudian di sini sudah terbentuk lower high, dan selanjutnya sudah terbentuk lower high lagi. Nah, skenario selanjutnya ketika di sini saya gabungkan adalah ini ada garis support uptrendnya di sini. Nah, selanjutnya akan terbentuk lower high lagi di sini kalau emang polanya sempurna ya di sini. Oke, di sini kemudian terbentuk lower high lagi, dan sini terbentuk lower high lagi. Oke, jadi kalau dia bisa bisa terbentuk atau ngebentuk pola yang apa istilahnya ya, pola yang sempurna seperti ini. Oke. Ini saya panjangkan aja seperti ini. Ini adalah supportnya ya. Jadi kalau seumpama dia bisa terbentuk support yang sempurna seperti ini, yang dimana supportnya semakin lama semakin meninggi, nggak ada kemungkinan dia akan lanjut naik ke sini di harga 4610. Ini dengan persentase yang kita dapat, anggap aja kita masuk di lower high yang ini ya. Di lower high yang ini di harga
1010 ya, di harga 1010, dan target kita di harga 4610. Itu berarti kita punya kemungkinan cuan sekitar 354% ya dari saham ini. Tentunya itu kita harus menggunakan kesabaran yang ekstra ya, dari kemungkinan cuan yang hampir 354% itu. Jadi ada kemungkinan dia bisa langsung rally seperti pola sebelumnya, dia bisa langsung rally seperti ini, dia langsung naik, dan bisa juga dia bergerak sideways lama dulu baru kemudian dia lanjut naik. Kalau bisa kita lihat di sini dari pola sebelumnya, di sini saya akan kita cari dulu. Oke, kita akan menghitung jumlah candlenya ya dari sini, dari mulai dia terendahnya ketika menyentuh area sini dan kemudian dia sampai di harga tertingginya, itu dia membutuhkan sekitar 60 bar ya, atau sekitar 1827 hari. Berarti anggap aja kalau 60 bar itu berarti kan 60 candle ya. 60 candle itu berarti 60 hari bursa. Ya, apa iya coba? Ini tentunya karena kan 60 bar itu, oh bukan ya, ini bulanan ya berarti ya. Berarti satu barnya itu sekitar 30 hari. Oh betul. Berarti di sini kita patokannya ini aja, di harga di ini di harinya ini. Berarti sekitar 1827 hari. Berarti dia butuh waktu selama 1827 hari untuk sampai ke titik tertingginya ini, dari harga terendahnya ini. Oke, sekarang kita hitung ya. Jadi kita fokus di sini, berarti kita fokusnya di 60 bar ini, dimana kan kita menggunakan time frame bulanan di sini. Berarti 60 bar itu berarti satu barnya adalah 1 bulan. Berarti kita bagikan aja 60 itu kita bagikan dengan 12 ya. Jadi berarti kita butuh sekitar 5 tahun ya untuk dia bisa sampai ke area atau di puncak tertingginya ini. Kalau dari pola sebelumnya, kalau di sini sama ya, di sini kita sampai di sini berarti dia juga, oh ternyata kalau dari harga sebelumnya, dari sini dari harga, kalau dia kita ambilnya dari harga 266 ini ya, harga terendahnya itu, dan dia sampai ke sini berarti kita profitnya sudah sekitar 1370 ya profitnya. Coba kalau di sini kita masuknya juga dari sini ya. Kita masuknya dari harga terendahnya, dari lowernya ini. Oke, kita ambil dari lowernya sini, kita apakah profitnya juga sama? Oke, ternyata kalau kita masuknya dari lower yang kemarin, dari lower atau harga di sini ketika dia menyentuh area support, kita ada kemungkinan kalau sampai ke resisten ini, kita ada kemungkinan sekitar 921% ya profitnya. Dan sini juga kalau sebelumnya kita ambil tarik dari ketika dia menyentuh area support ini dan kemudian dia naik sini, dia membutuhkan waktu sekitar 5 tahun dan kita profit yang kita dapat berarti sekitar 1370%. Wow, itu jumlah yang fantastis ya. Tentunya ini dengan kesabaran yang ekstra, karena 5 tahun itu bukan waktu yang sedikit ya. Bisa dibilang berarti ketika kita masuk SD sampai kelas 5 SD itu bisa dibilang cukup waktu, butuh cukup waktu yang sangat lama ya. Tetapi profit yang kita dapat itu juga lumayan, jadi sekitar 1370%. Berarti anggap aja kita menginvestasikan uang kita 1 juta ya, 1 juta, dan selama 5 tahun bertumbuh 1370, kita kalikan 1370. Oke. Dan kita bagi 100. Oke, berarti uang kita selama 5 tahun itu bertumbuh jadi 13 juta, bertambah 13.700.000, berarti ditambah dengan modal kita. Jadi uang kita selama 5 tahun menjadi 14.700.000. Wow, lumayan ya. Jadi selama 5 tahun kita menaruh uang kita di saham PTPP ini. Kalau seumpama ini nanti polanya sama seperti pola sebelumnya. Jadi kita, kalau dari pola sebelumnya orang yang kemarin beli di sini dan kemudian dia untung profit di sini, jadi dia sudah untung selama 5 tahun dia dapat 13.700.000 ya. Itu kalau uangnya diinvestasikan 1 juta. Kalau misalnya yang diinvestasikan 10 juta, tinggal kalikan aja kali 1370 dibagi 100. Oke, jadi dia uangnya bertambah jadi 137 juta. Berarti kalau ditambah dengan modal 10 juta tadi, dia dapat sekitar 147 juta selama 5 tahun. Nah, jadi lumayan ya di sini untuk dari pola sebelumnya. Tetapi kalau pola yang sekarang gimana, kita bisa dibilang sudah ketinggalan ya, sudah ketinggalan, dimana dia sudah membentuk
lower yang baru ya, dimana lowernya sudah terbentuk lower yang baru di sini. Di sini lowernya, di sini lowernya sudah meninggi, di sini juga lowernya sudah meninggi, indikasi saham ini sudah mulai terbentuk pola uptrendnya atau sudah membentuk tangganya istilahnya ya. Jadi dimana kalau saham itu sudah membentuk pola uptrendnya, dia akan terbentuk lower high atau supportnya itu semakin lama semakin meninggi. Dia terendah, tapi dia terendah di sini. Di sini adalah supportnya, tapi dia terendahnya lebih tinggi saat ini, terendahnya lebih tinggi dibandingkan dengan terendah sebelumnya. Dan di sini juga terbentuk lagi lower high, di mana dia juga terendah posisinya, tapi dia terendahnya lebih tinggi daripada lower sebelumnya atau terendah sebelumnya. Nah, kalau kita lihat sendiri dari time frame daily-nya saham PTPP ini, kita lihat seperti ini ya. Oke, seperti ini saya paskan aja karena dia kan sudah berada di posisi ini ya. Sekarang dia di harga 935 untuk saham PTPP. Oke, ini saya hapus saja dulu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat sendiri aja, di sini juga ada area resisten ya. Jadi di sini ada resisten di harga 1370. Kalau misal aja dia menyentuh area sini, kembali lagi naik ke atas sini, kita udah lumayan juga untungnya. Misal di sini sampai ke sini itu sudah sekitar untungnya sekitar 46,88% ya. Oke, tentunya di sini saya nggak akan membahas pola-pola yang kecil seperti ini ya. Jadi di sini saya akan fokus bagaimana kita sudah melihat saham ini dia sudah berada di harga terendahnya selama 5 tahun terakhir. Dari sini ya, di sini dia sudah minus sebanyak 76,27% ya kalau minusnya. Jadi selama 5 tahun saham ini sudah mengalami penurunan. Oke, jadi kita di sini fokusnya di pola besarnya aja. Jadi misal kita masuk di sini, kita gunakan time frame bulanan lagi. Oke, jadi di sini ketika kita entry di sini dan di sini polanya sudah terbentuk pola uptrend ya. Di sini terbentuk pola uptrend, kita masuk di harga closing atau di harga hari ini, dimana kalau kita lihat tadi ya dari daily-nya dia sudah berada di area support ya. Oke, di sini dia berada di area supportnya ini. Dimana supportnya sudah terbentuk lower high ya. Di sini kita masuk misal di harga ini dan sampai target kita di sini. Jadi ada kemungkinan kita akan dapat sekitar profit yang akan kita dapat kalau dia kembali lagi ke harga 4.610, kita akan dapat sekitar 379% ya dari saham PTPP ini. Oke, tentunya itu lagi ini untuk orang-orang yang mau sabar ya, mau sabar. Dan di sini juga kita harus perhatikan apakah dia emang tetap berada di area support uptrendnya ini atau nanti ternyata kembali lagi menembus. Kalau ternyata dia kembali menembus, berarti dia lower high-nya cancel ya, di sini batal ya, dimana lowernya kalau dia ternyata lowernya terbentuk lagi lebih rendah dibandingkan dengan lower sebelumnya, berarti dia terbentuknya lower low bukan lower high, karena syaratnya saham itu sudah bergerak reversal atau kebalikan, dia terbentuknya lower high ya di sini. Jadi polanya ketika di sini dia sudah menyentuh area support dan kemudian naik, dan kemudian walaupun dia turun akan lebih pantulannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan lower sebelumnya, dan kemudian ketika dia mantul lagi dan kembali dia reject lagi ke area support, dia syaratnya harus lebih tinggi lagi dibandingkan dengan lower sebelumnya. Tapi kalau ternyata dia reject atau jebol, kita bisa keluar dulu, amankan profit yang udah kita dapat sebelumnya, dimana dia bisa dibilang cancel dan akan kemungkinan kalau dia ngejebol area supportnya ini atau lowernya terbentuk seperti ini misalnya. Saya hapus dulu. Nah, ini saya edit dulu ya. Nah, maka di sini bukan lower high tapi terbentuknya lower low. Oke, di sini kelihatan ya, dimana di sini sebelumnya adalah supportnya dan kemudian ketika supportnya dijebol di sini berarti dia terbentuk lower low ya. Jadi bisa jadi ini kemungkinan dia akan mantul di sini, kemungkinan akan retest lagi di sini dan kemudian akan lanjut turun lagi ke bawah atau kembali ke harga di mana area support sebelumnya. Jadi kita walaupun kita tujuannya hold
jangka panjang saham ini kita tetap harus memperhatikan apakah dia masih di jalurnya atau enggak. Jadi syaratnya itu adalah lowernya terbentuk ketika dia koreksi, lowernya harus lebih tinggi dibandingkan dengan lower sebelumnya. Jangan sampai dia terbentuk lower low di mana lowernya terbentuk lebih rendah daripada pola sebelumnya untuk saham PTPP ini, atau dan nanti berlaku untuk saham-saham yang lain ya, dimana setelah ini ada saham lagi yang polanya hampir sama, yang dimana dia sudah terbentuk atau sudah berada di harga terendahnya selama 5 tahun terakhir. Sini saya kembalikan dulu. Sini adalah higher low ya. Lower low ya. Lower high ya. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk saham PTPP ini sendiri, kalau kita masuk sekarang di harga sekarang di mana dia sudah berada di area supportnya, di sini kalian bisa gambar di trading view kalian dan kalian bisa tarik garis sama seperti ini. Kalian bisa gunakan time frame daily untuk mengepaskan area supportnya ini dan untuk mengawasi apakah dia masih berada di area supportnya atau enggak ya. Nah, di situ kalian bisa entry. Dan target kita di harga 4.610. Jadi selagi kalau nanti dia naik dan kemudian dikoreksi, selagi dia masih lowernya atau terbentuknya lowernya masih lebih tinggi dibandingkan lower sebelumnya, berarti masih aman ya, atau koreksinya atau pantulannya masih lebih tinggi berarti masih aman. Jadi belum lebih rendah dibandingkan dengan support sebelumnya. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada saham LPKR. Oke, LPKR ini bisa kita lihat di sini adalah area supportnya, di mana itu adalah area pantulan sebelumnya. Di sini ini adalah awal mulanya dia ya. Dia naik dan kemudian di sini sempat turun dan kemudian belum mendekati area sini dan kemudian dia kembali naik lagi ke atas. Di sini sama ya, saya menggunakan time frame bulanan juga karena kita fokusnya untuk yang jangka panjang ya. Jadi untuk beli saham ini untuk kita hold jangka panjang. Nah, di sini dia sekarang sudah berada di area, bisa dibilang area supportnya ya, di sini. Di sini support, di sini support, dan di sini juga support, dan sekarang dia sudah berada di area supportnya. Cuman di sini masih agak riskan ya untuk saham LPKR ini, di mana dia bisa dibilang supportnya itu masih mendatar ya dia. Jadi dia belum ada terbentuk lower high sama sekali. Beda seperti saham PTPP tadi, di mana dia sudah terbentuk lower high yang kedua ya, di mana sebelumnya sudah ada lower dan sudah ada lower high dan kemudian sudah terbentuk lagi lower high lagi. Nah, untuk saham LPKR ini dia belum terbentuk lower high ya, dimana lowernya masih mendatar, masih sama seperti sebelumnya. Nah, kita tunggu dia terbentuk lower high aja. Misal dia menyentuh harga 143 ini ya di sini, dimana di sini ada, kalau kita lihat menggunakan time frame daily untuk saham LPKR ini, di sini adalah area resisten ya, di sini resisten, di sini juga adalah area resisten. Jadi kita tunggu aja dia breakout area sini dan kemudian dia retest area sini untuk menjadi area supportnya, di mana dia berarti sudah terbentuk lower high-nya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita untuk saham LPKR ini walaupun dia sekarang sudah sudah berada di posisi atau di harga termurahnya saham LPKR selama 5 tahun terakhir, tapi dia masih supportnya itu selama menggunakan time frame bulanan, dia masih supportnya masih mendatar ya. Jadi kita tunggu aja dia udah terbentuk pola lower high-nya atau sudah terbentuk konfirmasi dia sudah mulai terbentuk pola uptrend-nya, di mana dia sudah menyentuh atau berada di harga 145-an atau di atas harga 145 aja, seperti di mana di sini sebelumnya adalah area resistennya. Jadi untuk saham LPKR ini kita awasi dulu ya, apakah dia bisa berhasil membentuk pola uptrend-nya dengan membentuk pola lower high-nya, atau ternyata dia masih akan ngejebol area supportnya ini ya di sini. Apakah dia akan ngejebol area sini, di mana batas bawahnya ada di harga 112. Berarti kalau dia masih ngejebol harga 112 berarti dia belum berhasil membentuk pola reversalnya ya, di mana dia masih akan membentuk lower yang baru kalau seumpama dia mengejebol harga 112 ini lagi. Oke, seperti itu ya untuk saham LPKR. Jadi untuk saham LPKR ini berbeda seperti saham PTPP tadi ya. Kalau PTPP tadi kita sudah bisa masuk, di mana dia sudah terbentuk lower high dan tetapi posisinya sekarang sudah berada di lowernya juga atau berada di area supportnya. Tapi kalau LPKR ini kita masih hanya akan tunggu dulu sampai dia terbentuk pola lower high-nya, di mana di sini supportnya dia atau polanya masih mendatar. Kita tunggu dia momennya ketika dia sudah membentuk pola lower high-nya, di mana itu adalah di harga 145-an ya, atau di atas harga 145. Oke, jadi kita pantau aja untuk saham LPKR ini ke depannya seperti apa. Selanjutnya ada saham LPPF. Oke, LPPF ini lebih menarik lagi dibandingkan dengan sebentar. LPKR tadi kita belum
ini ya, belum melihat presentasinya ya. Oke. Oh, di sini ya, kalau LPPF, kalau saham LPKR ini tadi, kalau seumpama dia berhasil mengebentuk pola lower high-nya sudah terbentuk dan kita mulai masuk di sini di harga 100 ini ya, di harga 145 misalnya. Jadi dia kalau sampai ke target selanjutnya di sini di harga berapa ini? Di harga 1463. Jadi ada kemungkinan kita akan dapat sekitar 901% ya di sini dari saham LPKR nih. Jadi kalau seperti pola-pola sebelumnya, ketika dia menyentuh support dan dia naik, dan di sini juga menyentuh area support dan kemudian dia naik, dan sini kita tunggu aja dia konfirmasi terbentuk lower high-nya dan kita masuk di harga terbentuknya lower high, dimana supportnya sudah semakin lama semakin meninggi, yaitu yang perlu kita tandain adalah di harga 145 yang tadi ya, di harga 145. Dan kalau dia sampai ke target sini di harga 1463 ini, ada kemungkinan dari saham LPKR ini kita akan dapat sekitar hampir 1000% ya, atau bisa bilang cuma 901%. Tentunya ini dengan kesabaran yang ekstra tadi ya. Jadi nggak mungkin kita, atau ya nggak ada juga yang nggak mungkin ya. Jadi bisa aja ini memakan tahunan tahunan seperti saham PTPP tadi ya, dimana PTPP tadi membutuhkan waktu sekitar 5 tahun ya. Coba kalau kita lihat dari pola yang ini, ketika dia mendekati area support ya, di sini di candle yang ini sampai ke area sini dia membutuhkan sekitar 36 bulan ya. Oke, kita lihat 36 bulan. Salah ya. 36 dibagi 12. Oke, jadi sekitar 3 tahun ya, membutuhkan 3 tahun untuk sampai ke harga tertingginya di sini. Berarti kalau di sini kita lihat ya, nggak tahu juga ya di sini berapa tahun. Mungkin akan berbeda atau mungkin sama seperti pola sebelumnya, dimana kalau PTPP dari pola sebelumnya dia membutuhkan waktu 5 tahun untuk sampai ke harga tertingginya. Tapi kalau di saham LPKR ini, kalau dari pola yang ini dia membutuhkan waktu sekitar 3 tahun ya di sini. Oke, seperti itu ya untuk LPKR. Jadi kalau kita masuk ketika dia sudah membentuk lower high-nya, lower high yang pertama di harga 145 tadi. Kita kalau dia sampai target di harga 1463, kita ada kemungkinan dapat sekitar 901% dari saham LPKR ini. Selanjutnya adalah saham LPPF. Oke, saham LPPF ini kita menggunakan time frame bulanan ya. Di sini juga bisa kita lihat, di sini adalah lowernya. Di sini adalah lower pertamanya ketika dia turun ya, turun di sini. Dia turun dan di sini sudah terbentuk, bisa dibilang adalah pola pembalikannya di sini, dimana di sini sudah mulai mendatar ya, dan kemudian sudah terbentuk lower high-nya. Kalau di sini dari time frame bulanannya nggak kelihatan ya, tapi kalau dari daily akan kelihatan sangat jelas kalau dari saham LPPF ini. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini adalah area lowernya, atau bisa dibilang adalah fase akumulasinya, di mana dia turun ya di markdown, dan kemudian di sini adalah fase akumulasinya dan baru dia di markup ya, di sini baru dia bergerak naik di sini. Nah, di sini sudah terbentuk lower high, di sini support pertamanya, dan kemudian di sini adalah support keduanya atau lower high keduanya, dan kemudian di sini terbentuk lower high ketiganya, dan kemudian dia sedang naik ya, di sini sedang naik, dan kemudian dia ada kemungkinan saat ini sedang koreksi ya, jadi sedang koreksi, dan kemungkinan dia akan kembali lagi ke area supportnya ini. Jadi untuk kita bisa tunggu aja dia dulu, tunggu kembali ke area sini, ke area lower high-nya atau ke area supportnya ini. Dan kalau bisa kita lihat, kalau dari risk rewardnya sendiri, kalau kita masuk di sini misal sampai ke area sini aja, kita sudah dapat sekitar 38,88% ya. Jadi kita tunggu aja dia kembali ke area supportnya ini, misal di harga 4.979, dan target awal kita adalah di sini di harga 7.012. Kenapa di harga 7.012? Di sini bisa kita lihat. Nah, di sini adalah area rejection sebelumnya. Ketika di sini ada area resisten ya, ketika dia naik turun dan kemudian dia naik dan kembali reject lagi. Di sini dia turun dan kemudian dia naik dan kembali reject lagi. Dan sini juga ada mulai pembalikan ya. Kalau bisa kita lihat di sini, saya buatkan area aja seperti ini.
Oke, di sini ya, ketika dia turun di sini dan kemudian dia naik sampai sini, ini adalah area resisten sebelumnya dan kemudian kembali reject lagi, dan di sini area sini menjadi area resisten selanjutnya, di mana di sini adalah sebelumnya adalah pantulan ya. Di sini ada pantulan arus supportnya dan ternyata tidak mampu menahan pergerakan dan di breakdown, dan kemudian di sini menjadi area resistennya, dan sini area resisten ini sudah ditembus ya di sini. Oke, berarti sekarang fokus kita adalah di area sini, di harga 7012 ya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Nah, jadi untuk saat ini sendiri berarti dia kan sudah mendekati nih, sudah mendekati di sini. Kalau kita lihat dari dailynya saham LPPF ini, nah di sini polanya dia akan sama seperti pola sebelumnya, dia akan turun seperti ini. Oke, seperti ini ya polanya. Nah, di sini saya buat garis aja dulu saham LPPF ini. Nah, seperti ini ya. Jadi dia akan bergerak seperti ini. Saya buatkan pola kecilnya seperti ini simulasinya. Nah, dia akan ke sini dan kemudian kembali mantul lagi dan naik lagi ke area sini. Nah, nanti pertanyaannya apakah dia akan ketika dia sudah mantul dari sini dan kemudian ke area sini, apakah dia berhasil nge-breakout area sini atau enggak ya? Kalau dia berhasil nge-breakout area sini atau berhasil nge-breakout harga 7401 atau ini adalah batas tertingginya, dia akan mampu sampai ke area resisten selanjutnya di sini. Resisten tertingginya di sini. Di harga 22.366 ya, di area resisten ini. Jadi dengan presentasi kalau kita masuk ketika dia nanti sudah menyentuh lower high-nya atau menyentuh area supportnya, kita ada kemungkinan dapat sekitar 342% dengan catatan dia sudah berhasil nge-breakout juga dari harga 7012 ini ya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya dari saham LPPF ini. Jadi kita dapat sekitar 342%. Nah, tentunya kita tunggu dia nanti kembali turun ke area sini ya. Oke. Untuk saham LPPF ini. Jadi di sini polanya dari saham LPPF ini sangat jelas ya polanya, dimana seperti pola-pola sebelumnya, ketika dia naik dan kemudian dia sudah mulai ada indikasi reject seperti ini, dia akan kembali ke area support dan kembali mantul lagi. Oke, jadi di sini kita tunggu aja, di sini adalah area resistennya saham LPPF ini, kita tunggu aja dia kembali turun dan mendekati area sini. Misal berarti ini di harga sekitar ya di harga 5.000-an ya, di area supportnya ini. Oke, kita pantau aja untuk saham LPPF ini, dimana kita masuk di harga 5.000-an nanti, dan target kita di harga 7.035 ya untuk saham LPPF, dimana persentasenya akan kita dapat tadi sekitar berapa tadi? Anggap kita masuk di harga 5.000 ya. Dan resisten kita, target kita di sini jadi sekitar 40% sendiri dari saham LPPF ini. Tentunya ini untuk swing trading ya. Jadi dimana kita harus sabar, nggak boleh kita terlalu atau tergesa-gesa. Kalau untuk yang kalian tergesa-gesa nggak cocok di kalian menerapkan sistem ini. Cuman kalau ini cocoknya untuk adalah swing trade yang kalian beli dan kalian hanya butuh melakukan pengawasan aja apakah dia masih berada di ini ya, di jalurnya atau enggak. Kalau ternyata dia sudah keluar jalur, kita bisa keluar dulu, amankan profit yang udah kita dapat. Tapi kalau dia masih di jalur, kita masih bisa hold dengan harapan dia akan sampai ke harga 703 ini ya untuk saham LPPF ini. Oke, di sini bisa kelihatan sangat jelas ya kalau dari menggunakan time frame bulanannya seperti ini. Oke, dimana dia sudah turun, reject banyak di sini selama 5 tahun terakhir, dimana harga tertingginya adalah di harga 22.000, dan kemudian di sini sudah terbentuk atau sudah bisa dibilang polanya sudah mantul ya seperti ini. Oke, dia turun dan kemudian dia sudah mulai terbentuk pola reversal ini. Jadi kita sebenarnya sudah telat ya, sudah telat. Kalau kita menyadari hal ini dari reversal dari awal dari saham LPPF ini, kalau kita ngambil dari sini, kita bisa kemungkinan dapat sekitar 2.523% ya. Kalau kita ambil dari harga 1000-an ini, tapi ternyata nggak masalah, kita ambil aja ketika dia nanti menyentuh harga atau dari lowernya sini, ketika dia sudah menyentuh area supportnya lagi, kita akan dapat sekitar 300% dari saham LPPF ini. Selanjutnya ada saham PGAS. Oke, di sini PGAS ini bisa kita lihat di sini kalau dari polanya di sini ada area resistennya di sini. Atau saya buat ke atas lagi. Oke, saya paskan di ekornya ini ya. Saya paskan di ekornya ini, di mana harga tertinggi dia berarti di harga 6.441, dan di sini dia terbentuk pola double top ya, double top, dan di sini adalah area resistennya.
Oke, seperti ini. Ini adalah area resistennya dan resistennya di breakdown ya. Jadi di sini adalah fase distribusinya di sini ya. Dan dimana pola-pola sebelumnya kalau sudah kalian bisa searching sendiri di Google ya, pola double top. Nah, double top itu kalau dia terbentuk double top berarti dan dia sudah ngebreak area resisten ya, berarti dia area supportnya, maksud saya berarti dia akan lanjut turun. Beda seperti pola double bottom ya. Kalau double bottom dan kemudian dia sudah breakout dari area resisten yang dia akan lanjut naik ya. Oke, seperti ini. Dan di sini adalah fase distribusinya dan kemudian harga di markdown selama 5 tahun terakhir, berarti dia sudah koreksi cukup dalam ya, dimana di sini adalah area supportnya. Oke, di sini kalau saya menggunakan daily bisa kelihatan jelas ya di sini. Sebentar, saya kecilkan dulu untuk melihat pola yang pantulan sebelumnya di sana. Di area supportnya ini ya. Oke, seperti ini. Dimana area ini adalah area resisten sebelumnya di sini. Oke, bisa kita lihat di sini adalah area resistennya. Di sini dan kemudian dia nge-breakdown dan kemudian dia lanjut di breakout lagi dan sampai ke sini dan kemudian di breakout lagi. Berarti ini adalah area resisten sebelumnya yang bisa kita pertimbangkan untuk menjadi area supportnya. Dan kita kembalikan lagi dari dailynya, dari bulanannya maksud saya. Oke, berarti dia sekarang sudah berada di area sini ya. Di sini sudah menyentuh juga area ini, dimana area sini batas bawahnya ada di harga 569 dan saham ini sama seperti saham PTPP tadi ya, PTPP atau saham LPPF tadi. Jadi yang sudah terbentuk lower high-nya tadi ada PTPP sama LPPF ya. Dan PGAS ini juga sama, dia sudah terbentuk lower di sini, dia menyentuh area support dan kemudian dia sudah naik dan kemudian dia sudah retest lagi di sini untuk menjadikan area ini menjadi area supportnya. Jadi di sini sudah terbentuk lower high dan kemudian dia sudah naik dan kemudian di sini tinggal dia kembali ke area sini lagi ke support ini untuk membentuk lower high yang kedua ya di sini. Jadi untuk saham PGAS ini kita masih tunggu aja seperti saham LPPF tadi, kita bisa tunggu aja dia kembali lagi ke area support ini, baru kita bisa mulai cicil entry ya, cicil masuk dan sini. Oke, seperti itu ya. Jadi misal kita masuk ketika dia sudah menyentuh area ini di harga 1000, anggap aja di harga 1200-an ya. Oke, 1200-an dan target kita di harga tertinggi sebelumnya di sini di harga 6441 dengan persentasi 441%. Wow, lumayan ya. Nah, tentunya ini sama ya, saya ingatkan kembali, tentunya ini kita membutuhkan kesabaran yang ekstra. Jadi ini nggak instan ya kalau kalian mau mendapatkan persentasi yang bisa dibilang untuk persentasi yang bombastis seperti ini. Tentunya ini cocok untuk kalian yang tipe swing yang nggak bisa nyambi atau nggak bisa full mantau market terus menerus ya. Jadi di sini yang mau main santai silahkan pilih saham-saham ini. Tentunya kita hanya perlu memantau aja apakah dia masih berada di trennya atau berada di jalurnya atau enggak. Selagi dia masih membentuk pola lower high seperti ini berarti masih aman. Tetapi kalau ternyata nanti dia sudah terbentuk lowernya semakin rendah seperti ini atau lebih rendah dibandingkan dengan lower sebelumnya, berarti di sini sudah terbentuk lower low ya, bukan lower high lagi. Berarti kok polanya sudah rusak atau jalurnya dia sudah keluar dari jalur yang seharusnya. Oke, di situ kita bisa, di posisi itu kita bisa keluar dulu, kita bisa take profit dulu, amankan profit yang udah kita dapat sebelumnya. Oke, seperti itu ya untuk saham PGAS ini. Berarti kita bisa tunggu aja saham PGAS ini di harga berapa tadi tuh? Di harga ini ya, di harga 1200-an ini, dimana di sini berarti polanya kan sudah turun ya seperti pola sebelumnya. Pola sebelumnya ketika dia naik dan kemudian dia turun, dan sini juga sudah naik dan kemudian dia akan mendekati area sini lagi ya di harga 1200 ini, dimana area sini adalah area support trendline uptrendnya di sini. Jadi kita tunggu aja untuk sampai PGAS ini, kita entry di harga 1200-an dan kalau dia seumpama dia nanti sesuai dengan pola-polanya, dia akan bisa lanjut naik ke harga ini ya, di harga tertingginya di harga 6441 ini. Oke, seperti itu untuk saham PGAS. Selanjutnya ada saham MNCN. Oke, MNCN ini sama ya, berarti dia juga sudah terendah dari 5 tahun belakangan ini. Dia sudah murah harganya
Dimana di sini bisa kita lihat di sini dia sudah terbentuk juga lower high ya, dimana dia di sini polanya sudah turun dan kemudian di sini adalah lower sebelumnya dan kemudian di sini sudah terbentuk lower high. Emang di sini bisa kelihatan masih tipis ya di sini, tapi di sini sudah terbentuk lower high, dimana kalau saya tarik garis horizontal seperti ini. Nah, di sini supportnya sudah semakin lama semakin meninggi ya. Di sini adalah pantulan keduanya. Oke, jadi di sini polanya dia sudah mulai naik. Dimana di sini juga kalau kita lihat, jadi saham MNCN ini sama seperti saham PGAS tadi ya, PGAS dan saham LPPF tadi. Dimana dia sudah naik dan kemudian kita tunggu dia rejectnya untuk menyentuh harga atau menyentuh area sini ya. Dimana kalau kita masuk sekarang berarti dia ada kemungkinan akan kembali reject lagi ke area sini atau kembali ke area supportnya di harga 756 atau bisa dibilang lower high-nya di harga 766 ini. Jadi untuk saham MNCN ini kita bisa tunggu aja dia di harga di harga 700 berapa tadi? 766 ya tadi di area sini di harga 766, atau kalau kita lihat dari time frame daily-nya seperti ini. Ternyata kalau MNCN ini sendiri kalau kita lihat dari trend daily-nya, dari chart daily-nya di sini dia berbeda dengan saham-saham sebelumnya, di mana saham-saham sebelumnya sudah bisa dibilang seperti PGAS tadi. Coba saya lihat dulu ya. Oke. Di sini dimana PGAS ini sudah menurun ya, di sini sudah menurun dan LPPF tadi juga sudah turun ya, bisa dibilang secara daily-nya. Oke, di sini juga turun ya, di sini juga turun. Dan di MNCN ini tadi dia berbeda ya dari dua saham ini. Oke, kita lihat lagi secara daily-nya. Oke, di sini ternyata dia di sini terbentuk pola uptrend ya. Di sini di dalam di dalam pola kecilnya ini ternyata dia terbentuk pola uptrend, di mana di sini terbentuk lower high ya. Oke, sini saya panjangkan aja seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi ada kemungkinan nanti dia turun pun akan cuman turun ke sini. Jadi saya buatkan skenario-nya. Di sini dia naik, dia turun, dia naik, dan kemudian nanti mungkin di sini dan kemudian dia naik ke sini. Nah, pertanyaannya di sini dia apakah akan lanjut naik di sini breakout dari area resistance trend downtrendnya ini, atau dia kembali nge-breakdown dan kembali lanjut turun ke bawah sini ya. Jadi pertanyaannya ada dua ya di sini. Sini saya buat tanda aja. Sini. Loh, kok hilang? Apakah dia akan lanjut turun ke sini ketika dia sampai ke area sini ya? Ataukah dia akan lanjut nge-breakout dan nge-breakout area resistance trendline downtrendnya ini? Apakah dia akan seperti ini polanya? Saya buatkan lagi simulasinya. Sini naik dan kemudian dia turun dan kemudian dia lanjut naik sini dan lanjut naik ke sana. Oke, apakah dia akan terbentuk pola seperti ini ya? Oke, kalau kita lihat dari pola kecilnya seperti ini. Sini kan ada area resistance trendline downtrendnya, dan sini juga kalau kita lihat dari pola kecil ya dari saham MNCN ini ternyata dia terbentuk lower high ya di sini. Sini saya copy. Nggak bisa. Sini saya buatkan lower high ya. Sini 14 aja. Terus di sini terbentuk lower high-nya lagi. Nah, kalau nanti umpama dia di sini kembali dia turun dan kemudian mantul lagi, berarti dia terbentuk lower high yang ketiga ya dari atau dari chart mininya atau chart kecilnya di sini. Nah, nanti pertanyaannya ketika dia sampai ke resisten ini berarti dia sampai ke area resisten ini
ada resisten trendline downtrend mayornya ya di sini ya. Apakah dia akan lanjut breakout ataukah kembali reject dan kembali ke area support atau lower high sebelumnya di area sini. Oke, jadi saya simpulkan untuk saham MNCN ini kita ada punya dua titik entry ya, dimana titik entry pertama adalah di lower high yang di sini. Ketika dia nanti kembali reject lagi, kita bisa tunggu di area supportnya ini, dimana di harga seribuan ya, di harga seribuan di sini. Ketika dia seperti pola sebelumnya, di sini lower high-nya, sini lower high, selanjutnya di sini adalah kemungkinan adalah lower high ketiganya adalah di harga sekitar seribuan. Jadi kita bisa tunggu di sini. Apakah dia akan kembali mantul lagi ke atas? Apakah dia akan ngejebol area sini? Tapi kalau seumpama support uptrendnya ini dijebol, support minor uptrendnya ini dijebol, dia akan kemungkinan akan lanjut ke area sini, turun ke area sini. Jadi kita bisa tunggu di dua area sini. Area pertama adalah di harga 1000 dan area keduanya adalah di harga 767-an ya. Oke, seperti itu. Jadi di sini kita masuk di sini dan target kita di sini ketika dia apakah dia mampu menjebol area resisten trendline downtrend mayornya ini atau enggak. Kalau ternyata dia di sini enggak mampu ngejebol, kita bisa jual dulu aja profit yang udah kita dapat karena dia kemungkinan akan kembali turun ke area sini atau kembali turun ke support ini. Ya, yang kemungkinan akan dijebol ataukah akan lanjut kembali breakout lagi. Jadi kita perhatikan dari area resisten trendline downtrendnya ini. Jadi bisa kalian gambar ya untuk pola saham MNCN ini di trading view kalian masing-masing. Jadi kalian bisa buatkan pola seperti ini, atau kalian masuk ke ini dulu ya, time frame bulanan dulu. Kalian buat resisten trendline downtrendnya ini seperti ini. Kalian buatkan, kalian di sini ada sentuhan pertama, sentuhan kedua, sentuhan ketiga, dan di sini adalah sentuhan selanjutnya. Di sini kalian buat garis dulu seperti ini, dan kemudian kalian masuk ke daily ya, masuk ke daily seperti ini, dan kalian perhatikan area-area sini. Oke, kita perhatikan area-area sini ya, dimana di sini kita tunggu aja dia kembali reject lagi ke area supportnya, baru kita masuk di harga kemungkinan di harga seribuan ini, dan kemudian kita lihat ketika dia mantul ke area sini ke harga berapa ini, di harga 1100 ya, di harga 1120-an atau harga 1130-an ya di area sini. Apakah dia mampu ngejebol area resisten trend downtrendnya ini? Apakah dia akan kembali reject lagi ke bawah ya? Kalau dia reject kita bisa tunggu lagi dia, atau kalau dia reject kita bisa jual dulu di area sini dan kita tunggu lagi di area support sebelumnya di sini. Kan di sini kan adalah lower high selanjutnya ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Sini adalah lower high selanjutnya. Jadi kita lihat di sini apakah dia kembali mantul, apakah area supportnya ini akan kembali dijebol. Kalau dijebol berarti dia akan kembali ke harga ini, harga 700-an ini di area sini. Oke, jadi untuk saham MNCN ini kita tunggu aja dia di lower high atau di support minornya di dalam area tren besarnya ini sendiri untuk saham MNCN. Selanjutnya ada saham Wika. Oke, saham Wika ini juga sama ya seperti beberapa saham sebelumnya, dimana dia sudah terbentuk lower high. Jadi ini hampir sama dengan saham apa tadi ya, saham PTPP ya, saham PTPP pertama, dimana dia sudah terbentuk lower high. Di sini ada lower high pertama dan di sini adalah lower high yang keduanya, cuman dia belum mantul ya di sini. Jadi saham PTPP tadi juga sama ya, dimana dia sudah berada di area supportnya, tapi dia belum mantul. Jadi kita tinggal tunggu aja apakah dia mampu mantul lagi ke atas, apakah dia kembali turun lagi ke bawah. Oke, ternyata tadi saham MNCN tadi saya lupa ya untuk persentasinya berapa kalau misal kita masuk di sini tadi. Coba kita ulang lagi aja, nggak masalah ya. Oke, misal tadi kita masuknya di area-area sini aja, kita buatkan di area-area berapa tadi? Di area 1000 ya, misal di area 1000, dan kemudian dia ternyata berhasil breakout dari area resisten trend downtrendnya, dan dia target selanjutnya adalah di harga sini, di harga 3692, di mana itu adalah area resisten sebelumnya. Jadi kemungkinan kalau kita masuk di harga 1000 ketika dia menyentuh area support uptrend minornya tadi di situ di harga seribuan tadi, dan kemudian dia berhasil breakout dari resisten trend downtrend mayornya ini dan lanjut naik terus sampai ke sini, ke area sini, benar-benar sudah terbentuk pola reversal. Nah, dia akan kemungkinan dapat di harga atau persentasenya akan kita dapat dari saham MNCN ini adalah profitnya sekitar 267,58% ya untuk saham MNCN ini. Oke, selanjutnya tadi saham Wika. Oke, saham Wika ini sudah terbentuk lower high ya. Di sini kita lihat masih menggunakan time frame
bulanan ya, karena kita di sini fokusnya untuk kita hold jangka panjang atau swing yang jangka panjang ya di sini. Nah, di sini sudah terbentuk lower high yang kedua di sini, cuman kita tunggu aja pantulannya. Berarti kalau kita lihat dari daily-nya atau kita lihat dulu dari tren besarnya ya, ketika di sini sudah terbentuk ini adalah support trendline, apa ya istilahnya, support trendline mayornya di sini. Ini adalah istilah lower pertamanya, dan di sini adalah lower keduanya ya di sini. Nah, kemudian berarti di sini dia, dan sini kalau bisa kita lihat dari pola kecilnya sendiri, dia sudah terbentuk lower high lagi di sini. Di sini lower awalnya, dan kemudian sudah terbentuk lower high di sini, dan kemudian lower high kedua di sini, dan kemudian kalau dia nanti kembali mantul atau lanjut mantul, dia akan naik dan kemudian akan reject lagi dan membentuk lower high yang ketiga di sini, dan kemudian naik dan kemudian kembali reject lagi dan membentuk lower high lagi yang keempat di sini ya. Begitu seterusnya kalau seumpama dia berhasil sempurna berada di area sini atau di area atau di jalur support trendline upturn-nya ini. Tapi kalau ternyata dia nanti ngejebol, ini di sini ngejebol, jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke area support yang ini ya. Oke, support ini dimana itu adalah support mayornya di sini. Support mayornya di sini juga dia akan kembali turun ke sini. Dan ini juga di sini, dan ini juga di sini. Itu kalau seumpama dia nanti ngejebol ini ya, ngejebol area support yang ini. Oke, area support yang ini ya, dimana di sini kan dia sudah mendekati area pantulan yang sebelumnya di sini. Nah, jadi seumpama nanti kalau seumpama dia kan ini masih turun, belum ada pantulan. Kalau seumpama dia nanti ternyata nggak bisa mantul dan ternyata harus nge-breakdown, berarti dia akan terbentuk lower high-nya akan di sini ya. Oke, di sini. Dimana itu adalah area support trendline uptrend dari pola mayornya sendiri. Oke, seperti itu. Jadi kita pantau aja nanti untuk saham Wika ini apakah dia akan berhasil mantul dari area sini, dari support minornya ini atau enggak ya. Oke, ini saya kembalikan dulu. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau seumpama nanti berhasil dia mantul dan terbentuk pola yang sempurna seperti ini, dan misal kita masuknya, anggap aja kita masuk di lower yang ini ya, atau kita masuk di lower yang ketika dia sudah mantul di harga 969 berapa tadi itu, di harga 969, dan kemudian target kita selanjutnya ada di sini. Di sini dimana di harga 3611, dimana itu adalah resisten sebelumnya. Jadi dengan persentase yang akan kita dapat adalah sekitar 272% ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini sama seperti saham apa tadi ya, saham PTPP ya, dimana dia sudah membentuk lower high kedua, cuman dia belum ada candle pantulannya. Tapi di sini kita bisa untuk awasi apakah dia nanti mantul, apakah kembali reject lagi ke area support ini. Berarti di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 saham ya, 6 saham yang sudah kita lihat di mana dia, ini data ini saya dapatkan dari RTI Bisnis, di mana dia sudah terendah atau sudah turun selama 5 tahun terakhir, dan sekarang dia sudah berada di harga termurahnya ya dari sahamnya. Oke, di sini dan ada 5 saham yang sudah terkonfirmasi atau sudah terbentuk pola lower high-nya, atau bisa dibilang supportnya sudah semakin lama semakin meninggi. Berarti itu adalah tanda atau indikasi awal saham ini sudah mulai terbentuk reversal, seperti saham PTPP, saham LPPF, saham PGAS, dan MNCN, dan saham Wika ya, yang belum terbentuk pola reversalnya atau belum terlihat pola reversalnya, atau sekarang supportnya itu masih bisa dibilang masih di support horizontalnya, itu adalah saham LPKR ya, dimana kita tinggal tunggu aja dia terbentuk pola lower high-nya ya. Oke, lower high pertama atau lower high yang kedua. Oke, seperti itu ya untuk saham-saham ini. Oke, tentunya di sini ini untuk kalian yang mau swing atau hold saham jangka panjang ya. Jadi kalian bisa masuk ketika dia berada di area-area lower high-nya ini. Tapi selagi kita masih bisa hold terus saham ini ketika sudah masuk, selagi kita masih bisa hold terus selagi dia masih berada di jalurnya atau berada di support uptrendnya, atau dia masih terbentuk pola lower high-nya seperti saya contohkan di saham sebelumnya tadi. Tapi kalau seumpama dia sudah ngejebol atau terbentuk lower low, di mana dia lowernya sudah terbentuk lebih rendah dibandingkan dengan lower sebelumnya, berarti sudah rusak ya, trennya sudah rusak, dimana seperti ini tadi ya. Jadi di sini sudah terbentuk support yang lebih rendah dibandingkan dengan support sebelumnya, berarti di sini terbentuk lower low, bukan terbentuk lower high lagi. Berarti di sini dia trennya sudah rusak, jadi bukan tren uptrend lagi. Jadi seperti itu ya. Walaupun kita membeli saham-saham ini untuk tren jangka panjang, tapi kita juga tetap harus memperhatikan atau mengontrol atau sering melihat pergerakan dari saham-saham ini sendiri.
apakah dia masih berada di jalurnya ataukah dia sudah keluar atau melenceng dari jalurnya itu sendiri. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini bukan ajakan beli, tapi kalian bisa ini ya, bisa pilih dari 6 saham ini, yang sekarang saham ini berarti sudah terendah ya, terus sudah terendah, sudah berada di posisi terendahnya. Jadi kalian bisa kombinasikan dengan analisis yang lain seperti fundamental dan lain-lainnya. Di sini saya berikan teknikalnya, dan itu tadi ya, terserah kalian bisa pilih dari 6 saham ini kalian mau masuk dari yang mau masuk di saham yang mana ya. Oke. Sekian aja dari video ini, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian yang melihat video ini bisa like dan komen di bawah saham apa yang akan kalian pilih ya. Oke. Dan kalau masih bingung juga bisa diskusi di bagian komentar, atau bisa masuk ke grup kami dan mulai diskusi di sana ya. Oke. Sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.